Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian hadis hasan. Hadis hasan ialah merupakan tingkatan hadis yang sangat bagus sesudah hadis sahih. Adapun pengertian-pengertian hadis atau definisi-definisi hadis menurut berbagai para ulama. Di sini saya akan menjelaskan dari berbagai ulama yang sangat populer di kalangan para ulama-ulama lainnya. Hadis hasan secara bahasa ialah yang menyerupai kalimat al-husna, yang artinya baik atau indah. Sedangkan menurut pendapat lain, hadis hasan ialah sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu. Itu hadis hasan menurut pendapat lain. Sedangkan hadis hasan menurut istilah ialah di sini menurut istilah dari pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu apa yang bersambung dengan perawi dengan periwayatan yang adil, hafalannya yang kurang dari awal sampai akhir dengan tidak ada syad dan tidak ada cacat. Itu hadis hasan. Definisi hadis hasan secara istilah menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu. Hukum hadis hasan bisa diterima dan wajib diamalkan. Kenapa? Karena hadis hasan tidak jauh beda dengan hadis sahih. Tapi di sini ada perbedaan antara hadis hasan dan hadis sahih. Apa perbedaannya? Kalau perawi hadis sahih itu hafalan hadisnya sangat kuat. Tapi kalau perawi hadis hasan itu hafalannya tidak sekuat hadis sahih. Bisa diamalkan? Bisa. Wajib diamalkan? Wajib. Itu hadis hasan dalam segi hukum pengamalannya. Dari pertama sampai sekarang yang saya omongkan, bahwasannya saya menguraikan hadis hasan itu sanadnya bersambung, tidak memperlihatkan dalam sanadnya, tidak ada kelemahan, bahwa sangat kuat dalam sanadnya. Itu hadis hasan. Tapi di sini perbedaannya ialah dalam penghafalan para perawinya saja antara hadis hasan dan hadis sahih. Di antara syarat-syarat hadis hasan yaitu periwayatnya atau sanadnya bersambung. Yang kedua, diriwayatkan oleh rawi yang adil. Yang ketiga, perawinya dabit tetapi di bawah perawi hadis sahih. Yang keempat, syarat dari hadis hasan yaitu tidak ada kejanggalan atau syad, tidak ada syad. Yang keempat. Yang kelima, tidak terdapat ilat atau cacat. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat hadis hasan. Syarat-syarat hadis hasan itu terdiri dari 5. Yang pertama, sanadnya bersambungan. Yang kedua, perawinya dilakukan secara adil. Yang ketiga, perawinya dabit, tetapi masih di bawah hadis sahih. Lalu yang keempat, tidak adanya kejanggalan ataupun syad. Dan yang terakhir, tidak adanya kecatatan atau ilat. Syarat-syarat hadis hasan. Syarat-syarat hadis hasan di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu sanadnya bersambungan. Maksud dari sanadnya bersambungan sendiri itu adalah di dalam hadis hasan sendiri
diriwayatkan ataupun meriwayatkan hadisnya tersebut diriwayatkan oleh perawi sebelum-sebelumnya. Adapun ketentuan dalam menyampaikan hadis hasan, yaitu yang sanadnya bersambungan. Yang pertama, mencatatkan sanadnya itu sendiri. Yang kedua, mencatatkan setiap kegiatan keilmuan dan biodata rawinya. Dan yang ketiga, mengetahui adanya setiap kata-kata yang berhubungan dengan perawi satu ataupun dengan perawi lainnya. Lalu yang kedua yaitu rawinya dilakukan secara adil. Di dalam hadis hasan sendiri, dalam penyampaian hadis hasannya itu dilakukan oleh rawi dan dilakukan secara adil. Rawi sendiri apa sebenarnya? Rawi sendiri adalah orang yang meriwayatkan atau yang menyampaikan hadis hasan itu sendiri. Dan penyampaian hadis hasan ini dilakukan oleh rawi secara adil dan benar. Lalu yang ketiga itu perawinya itu masih bersifat dabit dan masih jauh di bawah hadis sahih. Hadis hasan sendiri meriwayatkan hadisnya itu masih bersifat dabit. Bersifat dabit itu artinya orang yang meriwayatkan hadis secara dabit itu orang yang memiliki pemikiran yang kuat dalam penyampaian hadisnya dan bisa menyampaikan hadisnya pun bisa kapan saja dan di mana saja. Tetapi dalam penyampaian hadisnya pun dalam hadis hasan masih jauh di bawah hadis sahih. Lalu yang keempat itu adalah tidak adanya kejanggalan ataupun syadz. Di dalam hadis hasan sendiri berisikan tidak adanya perbedaan pendapat antara hadis hasan, hadis sahih ataupun hadis-hadis lainnya. Karena di dalam hadis hasan sendiri tidak tidaknya bertentangan dengan hadis-hadis lainnya. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima adalah tidak adanya kecacatan ataupun syadz. Maksud dari tidak adanya kecacatan ataupun ilat. Di dalam hadis hasan sendiri itu berisikan informasi yang baik dan benar di dalam hadis tersebut. Di dalam hadis sahih tersebut tidak bertentangan dengan hadis ataupun Al-Quran di dalam hadis hasan itu, dan tidak adanya kecatatan dalam setiap isi hadisnya ataupun ilat dalam setiap hadisnya. Jadi berisikan informasi yang benar dan fakta dalam hadis sahih tersebut, tidak adanya kecatatan ataupun ilat yang berada di dalam sahih itu sendiri. Macam-macam hadis hasan. Hadis hasan terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Yang pertama adalah hadis hasan li dzatihi. Hadis hasan li dzatihi adalah hadis yang secara internal memenuhi syarat-syarat sebagai hasan, yang sebagaimana telah disebutkan. Hadis hasan li dzatihi ini diriwayatkan dengan keadaan orang yang bersikap adil dan untuk orang yang tidak mengalami kekurangan fisik, seperti seorang yang tidak mengalami cacat dan seorang yang kurang memiliki daya ingatan. Ada contoh yang menyebutkan dari hadis riwayat Imam Tirmizi dari jalur Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika aku tidak keberatan pada umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak ketika setiap akan melakukan sholat. Dari hadis tersebut ada rawi bernama Muhammad bin Amr yang mengatakan bahwa dia tidak ada sifat sebagai dobitam atau orang yang memiliki sifat yang sempurna ingatannya. Dan ada yang mengatakan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, barang siapa yang mengasihi sekalipun dalam menyembelih burung kecil, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengasihinya juga pada hari kiamat. Yang kedua adalah hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang apabila sanad-sanadnya banyak dan menguatkan satu sama lain dan rawinya tidak pendusta atau dituduh. Jadi hadis ini adalah hadis yang apabila kedhaifannya ringan lalu bisa dikuatkan dengan hadis yang serupa atau yang lebih kuat darinya. Maksud dari hadis dhaif yang ringan kedhaifannya adalah
hadis yang datangnya dengan sanad yang kedhaifannya ringan atau tidak berat. Ada yang mengatakan tentang contoh hadis tentang sifat parfum wanita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sifat parfum laki-laki baunya nampak sedangkan warnanya tersembunyi. Adapun sifat parfum wanita warnanya yang nampak namun baunya tersembunyi. Contoh-contoh hadis hasan. Hadis hasan memiliki persamaan dengan hadis sahih, yaitu dari sisi keadilan perawinya, tidak adanya syadz dan tidak adanya ilaj. Adapun sedikit perbedaan antara hadis hasan dengan hadis sahih, yaitu kedobitan atau kekuatan hafalan dari seorang perawi dan juga penjagaan terhadap hadis itu sendiri oleh perawinya. Contoh-contoh hadis hasan yang telah diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 1031. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Syu'bah an Asim bin Ubaidillah qala sami'tu Abdullah bin Amir bin Rabi'ah an abihi anna imra'ata min bani Fazarah tazawwajat ala na'layn. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, araditi min nafsiki wa maliki bina'layn. Qalat na'am. Qala fa'azazahu. Rawahu Tirmizi. Yang artinya, haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, an Asim bin Ubaidillah, dari Asim bin Ubaidullah. Qala telah berkata, sami'tu, saya telah mendengar. Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari Abdullah bin Amr bin Rabi'ah, an abihi, dari bapaknya, anna imra'ata min bani Fazarata, bahwa ada seorang wanita dari Bani Fazarah, tazawwajat ala na'lain, yang menikah dengan mahar berupa sepasang sandal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, araditi min nafsiki wa maliki bina'lain, apakah kamu rela atas diri dan harta dari dua sandal ini? Qalat na'am, dia menjawab iya. Rawahu Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi. Sebelumnya pada hadis ini didoifkan atau dianggap lemah, tetapi kemudian hadis ini dihasankan melalui jalur riwayat lain oleh Imam At-Tirmizi. Adapun contoh hadis lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Affan, haddatsana Syu'bah. Qala ambani Sa'd bin Ibrahim Ma'badil Juhani. Qala kana Muawiyatun qallama yuhaddisu ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an wa yaqulu haula'il kalimati qallama yad'uhunna aw yuhaddisu bihinna fil jum'i anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa inna hadzal mala hulwun khadirun faman ya'khudhu bihaqqihi yubarak lahu fihi wa iyyakum wattamaduha fa innahu dubuhu. Rawahu Ahmad. Artinya, haddatsana Affan, telah menceritakan kepada kami Affan. Haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Qala ambani Sa'd bin Ibrahim, berkata, telah memberitakan kepadaku Sa'ad bin Ibrahim dari Ma'badil Juhani, dari Ma'bad al-Junahi. Qala berkata, kana Muawiyatun qallama yuhaddisu ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Muawiyah jarang menceritakan sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'an wa yaqulu haula'il kalimati qallama yad'uhunna, dan hanya beberapa kalimat, au yuhaddisu bihinna fil jum'i,
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini yang jarang ditinggalkannya dan kerap diceritakannya dalam perkumpulan orang. Qala berkata, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, niscaya Allah akan pahamkan dalam masalah agama. Wa inna hadal mala khulun khajirun fama ya'khudhu bihaqqihi yubarik lahu fih. Harta ini sangat manis dan hijau atau menyenangkan. Siapa yang mengambilnya sesuai dengan haknya, maka ia akan mendapatkan berkah darinya. Wa iyyakum wattamaduha fa innahu dubuhu. Dan janganlah kalian saling memuji karena itu sama halnya dengan penyembelihan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dalam hadis tersebut sanadnya bersambung dan para perawinya dalam hadis tersebut kuat hafalannya. Tapi ada yang dikecualikan, yaitu Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai. Maka hadis itu tidak dapat disebut dengan hadis sahih, melainkan menjadi hadis hasan karena adanya seorang perawi yang kedobitan atau kekuatan hafalannya lemah.